Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bapak Guru SDN 13 yang telah menyempatkan hadir di acara observasi praktik kinerja kepala sekolah sebagai salah satu aksi nyata dalam kinerja di PMM. Pertama-tama saya ucapkan, kita panjatkan dulu ya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salam dan salawat semoga tercurah limpah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, saya sebagai Kepala Sekolah SDN 13 akan menyampaikan visi misi SDN 13 yang sebelumnya telah saya sampaikan di observasi semester kemarin. Berhubung saya mengambil visi misi lagi, maka saya akan memaparkan lebih dalam lagi visi misi SDN 13. Tetapi sebelum kita lanjut ke visi misi 13, kita lihat dulu apa visi itu. Visi adalah bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah sampai tujuannya. Visi memang belum terjadi pada saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita yang akan di masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di mana di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Visi mengenai murid nantinya menjadi bintang petunjuk arah bagi guru dalam menentukan program dan strategi pembelajaran. Nah, visi yang lebih jelas adalah ini. Untuk menjabarkan visi, maka diperlukan langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah untuk menuju visi, pembuktian visi adalah disebut misi. Misi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan sesuai dengan visi yang ditetapkan. Nah, ini visi SDN 13, yaitu terwujudnya warga sekolah yang cantik. Cantik itu adalah cerdas, agamis, natural, melek teknologi, inspiratif, kreatif, dan kolaboratif. Kalau visi yang kemarin, K-nya itu ada satu, kreatif aja. Setelah saya merefleksikan dengan guru-guru semester kemarin, ternyata ada satu K yang tertinggal, yaitu waktu itu diusulkan oleh Bu Cucu ya, yaitu kolaboratif. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan visi yang lebih lengkap. Nah, ini indikator-indikator ketercapaian dari visi kita. 1. Unggul dalam kompetensi akademik. 2. Unggul dalam kompetensi keagamaan. 3. Unggul dalam kebersihan dan kesehatan lingkungan. 4. Unggul dalam pembelajaran berbasis teknologi iptek. 5. Unggul dalam keteladanan atau inspiratif. 6. Unggul dalam kompetensi kreativitas siswa. Nah, ini penjabarannya
dari visi kita. Satu, melaksanakan pembelajaran bimbingan secara efektif yang disesuaikan dengan konteks lingkungan, kemampuan, minat, dan bakat melalui pendekatan teknologi pedagogikal content knowledge atau TPAC ya, atau apa? Tipek ya, karena ibu lidahnya bahasa Sunda ya. Jadi kurang fasih untuk itu. Dua, membina kepedulian sosial, empati, mampu menyesuaikan diri dalam pergaulan dan tindakan siswa dengan dilandasi nilai-nilai ajaran agama yang dianut dan kearifan lokal. Tiga, mengembangkan program 9K. Mudah-mudahan tercapai ya 9K dari 3K, 5K, 7K. Kita memprogramkan 9K. Keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, keterbukaan, dan keteladanan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, tertib, aman, nyaman, dan mendukung kualitas belajar siswa. Yang keempat, menumbuhkan dan melestarikan budaya lokal yang berkembang di lingkungan masyarakat dan peningkatan dalam kerjasama dengan orang tua siswa dan masyarakat. 5. Mengembangkan pembelajaran berbasis TIK. Ini sudah dilaksanakan ya, sebagian, walaupun keadaan di sekolah kita tidak semua siswa mempunyai alat TIK-nya. 6. Mengembangkan program sekolah yang dapat membiasakan siswa dengan membuat ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi dan menjadi teladan. 7. Mengembangkan program ekstrakurikuler yang dapat menumbuhkan kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Nah, ini misi yang akan dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan oleh kita sebagai warga SDN 13. Misinya melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif yang disesuaikan dengan konteks lingkungan, kemampuan, minat, dan bakat melalui pendekatan yang tadi apa namanya? Tipe. Nah, presentasinya adalah visinya cerdas. Elemen profil pelajar Pancasilanya yaitu bernalar kritis dan mandiri. Yang kedua, membina kepedulian sosial, empati, mampu menyesuaikan diri dengan pergaulan dan tindakan siswa yang dilandasi nilai-nilai ajaran agama yang dianut dan kearifan lokal. Visinya adalah yang tadi agamis. Elemen profilnya apa? Berakhlak mulia dan mandiri. Ini diharapkan anak-anak kita mempunyai kepribadian yang baik dan mempunyai akhlak yang soleh dan solehah, sehingga karakter yang tertanam di SDN 13 akan lebih baik. Yang tadi, yang 3, mengembangkan program 5K. Visinya apa? Natural. Elemennya adalah elemen bergotong royong dan kreatif dan bernalar kristis ya. Nah, yang itu sama dengan yang nomor 4, menumbuhkan kearifan lokal. Yang kelima adalah mengembangkan pembelajaran berbasis TIK. Visinya adalah melek teknologi. Elemen profil pelajar Pancasilanya mandiri, iya, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Walaupun kita berada di daerah perbukitan, tapi diharapkan anak-anak kita juga bisa bernalar kritis tentang lingkungan serta perubahan dari zaman ini ya, sesuai dengan
apa yang diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita harus menghamba kepada murid yang sesuai dengan zaman dan bakatnya gitu ya. Terus yang ke-6, mengembangkan program sekolah yang dapat membiasakan siswa dalam membentuk ide, gagasan, cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi, merancang inovasi dan menjadi teladan. Visinya adalah inspiratif. Elemen profil pelajar Pancasilanya berhak mulia dan mandiri. Jadi diharapkan dengan pengembangan program ini anak-anak bisa mengembangkan apa yang ada di dalam pikirannya, ide-ide, sehingga tertuang dalam pembelajaran yang di dalamnya ada pembelajaran berdiferensiasi, sehingga apa yang dilakukan anak itu tidak hanya satu sumber belajar, tidak hanya satu sumber produk, tidak hanya satu sumber metode saja yang dilakukan pembelajaran di dalam kelas antara interaksi guru dan siswanya. Yang 7 adalah mengembangkan program ekstrakurikuler yang menumbuhkan kemandirian, nalar kritis, kreativitas, memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Visinya adalah kreatif. Elemen profil pelajar Pancasilanya adalah kreatif dan bernalar kritis. Itulah harapan-harapan yang berada di visi SDN 13. Tujuan dari SDN 13 adalah murid menjadi pembelajar sepanjang hayat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, peduli, berdaya juang tinggi, cinta tanah air, bangga pada budaya bangsanya, dan tenggang rasa mengembangkan minat serta bakatnya sesuai profil peserta didik, yaitu profil pelajar Pancasila. Ini adalah tujuan jangka panjang. Nah, jadi tidak hanya sebagai pelajar saja kita sebagai pembelajar, tetapi kita juga sebagai pembelajar, sama seperti anak-anak. Yang selanjutnya, terampil dalam berpikir kritis, berkreativitas, memanfaatkan teknologi digital, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk menghasilkan prestasi. Tidak dipungkiri lagi bahwa teknologi digital tidak bisa dihindari. Kita harus memasuki zamannya itu gitu. Sehingga kita juga harus menggauli apa yang terjadi saat ini gitu. Walaupun dipaksakan, terpaksa, tapi kita juga harus bisa. Jangan sampai anak bertanya, kita tidak bisa menjelaskan, minimal kita pernah baca gitu ya, atau pernah melakukannya. Selanjutnya, berkembangnya kemampuan berpikir tingkat tinggi, critical thinking, collaboration, creativity, dan communication, atau disebut 4C, yaitu kemampuan literasi dasar melalui kegiatan intrakurikuler. P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ekstrakurikuler dan pembiasaan literasi yang direncanakan dan dievaluasi secara berkala. Dan program literasi sudah berjalan 2 tahun ya Bu ya, yaitu sebagai tantangan Leksa Bedas. Kita kedua tahun akan mengikuti jambore literasi gitu, dan mudah-mudahan bukan hanya yang mengikuti tantangan saja, tetapi semua anak bisa mengikuti
literasi ini dengan baik. Selanjutnya, memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan keragaman potensi, minat dan bakat serta kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan kinestetik secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya. Nah, ini selanjutnya akan dipertanyakan ini, tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya, selama 2 tahun ini visi SDN Sadu 3 terbentuk, adakah sesuatu atau apakah Ibu Bapak merasakan keberhasilannya dari visi itu? Ada yang bisa mengungkapkannya? Mangga? Ya, Bu Pani, mangga. Bisa diacak dari cantiknya studi ya. Untuk mewujudkan visi Sadu 3 kan tadi ada cantik. Salah satunya itu yaitu melek teknologi. Untuk melek teknologi ini, alhamdulillah Sadu 3 sudah melaksanakan ANBK selama 2 tahun, yang dimana siswa kelas 5 sudah diperkenalkan laptop ataupun Chromebook, dan alhamdulillah semuanya bisa gitu. Kemudian untuk dalam pembelajaran, medianya juga menggunakan teknologi, menggunakan PowerPoint atau media interaktif lainnya. Terima kasih. Ada yang bisa mengungkapkan lagi bagaimana keberhasilan dari visi Sadu 3 ini? Oh iya, mangga Bu Cucu. Terima kasih kepada Ibu Kepala. Saya selaku guru mata pelajaran pendidikan agama Islam yang berhubungan dengan aspek agamis, alhamdulillah di SDN Sadu 3 sudah dilaksanakan, yaitu pembiasaan sholat duha yang dilaksanakan itu setiap hari Sabtu. Alhamdulillah dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya mengikuti, yaitu di lapang secara sholat berjamaah. Terus juga sudah dilaksanakan pembiasaan pembacaan surat pendek atau Al-Quran itu sebelum pembelajaran dimulai. Juga ketika pembelajaran PAI itu saya biasakan juga untuk tadarus Al-Quran, itu untuk kelas atas dan kelas bawah dari kelas 1 sampai kelas 3 itu setiap pembelajaran PAI juga diterapkan BTQ, ya, baca tulis Quran. Nah itu jadi untuk aspek agamis, alhamdulillah selama 2 tahun ini sudah dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Cucu. Ada yang lain dari aspek yang lainnya? Silakan. Ya, mangga Bu Ana. Mungkin di aspek natural, inspiratif, kreatif, dan kolaboratif ya Bu ya. Kemarin kan kita sudah melewati Adiwiyata ya Bu. Kemarin juga dari yang mengobservasi apa Bu, yang waktu ada pemeriksaan kesini yang Adiwiyata, Bapaknya sudah memuji kita ya, waktu kita membuat nama-nama dari tumbuhan melalui kertas-kertas bekas, itu mungkin salah satu dari naturalnya. Kemudian untuk inspiratif dan kreatif, kemarin di Adiwiyata juga kita sudah membuat beberapa buktinya ya, ada itu ekobrik dan lain sebagainya. Itu menurut saya menunjukkan bagian yang kreatif dan kolaboratif dari siswa-siswi SDN Sadu 3, dan juga kolaboratif dari gurunya juga sama, karena membimbing siswa untuk membuat itu semua. Itu sih Bu. Jadi intinya anak-anak bisa bukan mengubah ya, jadi jadi membentuk lagi dari bahan bekas ke menjadi barang yang bisa dipakai.
Nah, itu dari sisi natural, inspiratif, kreatif. Nah, dari segi cerdasnya gimana? Ada yang bisa mengungkapkan? Mungkin kalau dari sisi yang cerdas, saya melihat kemarin alhamdulillah dalam beberapa kegiatan perlombaan untuk Sadu 3 kemarin mendapatkan kejuaraan-kejuaraan seperti itu di tingkat kecamatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan lebih meningkat lagi nanti ke tingkat kabupaten. Seperti itu, Bu. Terima kasih ya Bu Dian. Jadi Sadu 3 selama proses 2 tahun ini ada beberapa perlombaan yang memperoleh hasil ya Neng ya. Juara 1 waktu itu agama ya Neng ya, PAI, juara 2, 3 juga Harapan. Nah mungkin dengan kolaboratif mungkin ya kita bisa meningkatkan lagi prestasi yang sebelumnya belum maksimal. Nah, sekarang selanjutnya tadi kan udah terasa oleh kita bahwa anak didik kita itu ada perubahan sikap, perubahan perilaku. Nah, sekarang yang akan Ibu tanyakan, perubahan perilaku apa yang dirasakan oleh tenaga pendidik dari visi ini? Siapa yang akan mencoba menjawab? Ada yang bisa menjawab? Mangga, Bu Raisa mau menjawab? Silahkan. Jadi mungkin untuk perubahan yang dari saya dan juga guru-guru lain yang udah kita rasakan itu dengan adanya kombel gitu Bu di SDN Sadu 3 ini, dengan dari kegiatan tersebut itu mendorong kita untuk mewujudkan visi tersebut gitu, sehingga akhirnya kita bisa berkolaboratif, bisa mewujudkan semuanya dengan berdiskusi, dengan ya berbagi praktik baik, dengan ngobrol-ngobrol kecil sehingga oh iya ya gini ya seperti itu Bu, dari terwujudnya ada kombel sehingga terwujud juga visi Sadu 3 ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Raisa. Bukan pernah merasakan perubahan dari sisi kolaboratifnya ya, sehingga ketika kita tidak tahu atau kurang tahu, kalau secara kolaboratif di kombel berbagi praktik baik, saling bertanya, saling curhat, maka ditemukan solusinya. Seperti itu mungkin ya. Jadi terus ketika ada masalah di kelas, wali kelas itu tidak bisa menemukan solusinya dengan berbagi praktik baik. Oh, waktu di kelas saya kasus ini penanganannya seperti ini. Nah, seperti itu mungkin ya. Apalagi di kita ada TPPK ya yang diketuai oleh Pak Dedi, sehingga apa yang terjadi kasus yang tidak bisa ditangani oleh wali kelas bisa ditangani oleh TPPK. Selanjutnya Ibu kan bertanya, tantangan apa ketika kita melaksanakan visi ini? Sebelum kita menjadi hebat, tantangan apa yang dirasakan oleh kalian untuk mewujudkan visi ini? Ada yang bisa mengungkapkannya? Mangga Bu Fani. Untuk tantangan yang dihadapinya, salah satunya itu ada dari dalam juga, ada dari luar juga. Nah, untuk dari dalamnya,
misalkan sarana dan prasarananya yang belum cukup memadai, kemudian siswanya yang mungkin kalau siswa sekarang yang malas gitu ya, terus antar gurunya juga paling sering salah komunikasi sehingga kurang mendorong gitu. Nah, untuk dari luarnya orang tua seperti itu Bu, misalkan orang tua yang kenapa di sekolah harus kayak gini-gini, nah pasti ada protes dari luar. Nah, kita tuh tantangannya seperti itu. Terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih Bu Pani. Jadi mungkin salah satu tantangannya kurang komunikasi ya dari semua aspek. Jadi untuk di dalam intern sekolah kita harus lebih mengaktifkan komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi tentang apa kegiatan yang akan dilaksanakan, program apa yang dilaksanakan. Jadi kalau komunikasi sosialisasi itu bisa dilaksanakan, mungkin tidak ada miskomunikasi lagi. Dan untuk eksternalnya ke orang tua, mungkin kalau orang tua diundang ke sekolah itu memerlukan waktu ya, waktu juga mengganggu pembelajaran di kelas, atau mungkin juga orang tua ada yang tidak sempat ke sekolah karena kegiatan orang tua juga gitu. Nah, pertanyaannya, langkah apa untuk mensosialisasikan visi misi kita sehingga program-program sekolah itu, sekolah kita bisa diketahui oleh masyarakat, lingkungan sekolah kita atau lingkungan dunia luar, sehingga orang itu tahu, oh visi misi atau program sekolah Sadu 3 itu ini loh, sehingga ketika kita melaksanakan program itu khususnya orang tua tidak bertanya-tanya lagi kenapa anak saya belum pulang gitu, kenapa anak saya melakukan ini, kenapa anak saya mengumpulkan misalkan barang-barang seperti ini. Siapa yang bisa jawab? Enggak, Bu Nurul. Jadi untuk visi misinya agar semua orang tahu, terutama orang tua murid di sekolah. Contohnya seperti kita memasang visi misi dan menggunakan banner di depan sekolah atau di mading. Jadi itu bisa dibaca oleh orang tua murid. Dan kalau contohnya di luar, kita bisa memposting di Instagram ataupun mengirim ke grup WhatsApp keluarga SDN Sadu 3. Seperti itu mungkin yang saya tahu. Terima kasih Bu Nurul. Ada yang lain bisa memperjelas apa yang diungkapkan oleh Bu Nurul? Enggak? Bu Ana? Ya, mungkin sedikit menambahkan yang Bu Nurul ya Bu ya. Kita kan sering membuat beberapa flyer banner gitu ya Bu, tentang apa sih yang akan kita lakukan atau visi misi SD itu seperti apa, sudah kita buat di bawah. Kita juga menautkan beberapa akun sosial media kita yang bisa diakses oleh semua orang gitu kalau media sosial. Mungkin salah satu langkahnya lagi dengan aktif membuat konten ya Bu, karena kan dengan membuat konten itu nanti perputaran di media sosialnya lebih cepat, dimana kita membuat konten nanti bisa, kalau di TikTok mungkin bisa FYP, bisa keluar lebih dari di Sadu, di Soreang gitu, seperti itu. Mungkin Sadu 3 masih susah ya Bu di situ, tapi kita diusahakan di Instagram, masih di Instagram dulu gitu. Segitu Bu. Enggak, Bu Cici. Ya sedikit menambahkan tadi untuk sosialisasi visi misi kita kepada terutama orang tua, yaitu dengan mengadakan rapat awal tahun. Nah di sana kita memaparkan visi misi kita kepada orang tua supaya diketahui juga, supaya nanti bisa kerjasama untuk terlaksananya visi misi sekolah kita. Sekian. Terima kasih Bu Cucu.
itu langkah nyata yang sebelumnya sudah kita laksanakan ya. Jadi pas PBDB khususnya kelas 1 kita mengundang orang tua siswa, dan juga kolaborasinya setelah kita juga udah melaksanakannya ya Bu Cucu yang kemarin pentas kenaikan kelas gitu, dengan kolaborasi dengan orang tua siswa, kegiatan itu bisa terwujud dengan baik ya, sehingga kita memfasilitasi orang tua yang bergerak. Mungkin langkah selanjutnya yang P5 juga kita mungkin bisa kolaborasi ya dengan orang tua siswa. Terima kasih atas semua pendapatnya. Ada lagi untuk menambahkan? Cukup. Ada yang bertanya, silakan. Cukup ya. Mudah-mudahan penjelasan hari ini bisa lebih meyakinkan kita lagi dengan kegiatan SD 13, sehingga apa yang program-program SD 13 dan rencana atau impian 13 bisa terwujud. Untuk kegiatan ini mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.